Aku tidak ingin kehidupan yang membosankan, tidak berwarna, dan tanpa emosi. Dan aku rela mengorbankan segalanya agar hidup penuh warna, seperti pelangi. Yuk, subscribe Wow Fairy Tales untuk mengikuti ceritaku. Nikki memiliki hasrat yang membara terhadap fashion dan akan melakukan apapun untuk mengejar hasratnya. Dari pekerjaan seperti buruh pabrik hanya untuk mendapatkan sisa kain. Namun sayangnya, dia dituduh sebagai pencuri. Dan dia pun dipecat. Mereka mengatakan dia miskin dan seorang pemimpi, tidak menyadari posisinya di masyarakat. Mereka mengatakan desain pelanginya yang cantik sudah ketinggalan zaman dan murahan dibandingkan dengan tren desain Paris abad ke-19 yang elegan dan terkini. Meski mengalami kekecewaan yang tak terhitung jumlahnya, Nikki tetap bertekad untuk tidak menyerah pada mimpinya. Ibu Nikki sangat menyayanginya dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Namun bagi Nikki, tidak ada yang lebih penting daripada mimpinya. Nikki, aku tahu passionmu itu penting. Tapi tidak bisakah kau makan malam denganku? Ibu tidak akan mengerti, Bu. Ibu hanya seorang ibu rumah tangga. Ibu belum pernah mengalami mimpi yang berkobar sepertiku. Namun semuanya berubah pada suatu hari. Nikki secara tidak sengaja menemukan buku catatan tentang kerajaan mode misterius. Di mana dia adalah seorang putri dan ibunya adalah ratu. Ada sebuah portal yang bisa membawa Nikki ke sana. Ibu, apa artinya ini? Jangan sentuh buku catatan itu. Itu hanya cerita yang ibu buat ketika ibu masih muda. Penjelasan ibunya kurang meyakinkan. Nikki memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Dia mengikuti apa yang dia ingat ke pintu gerbang antara dua dunia. Siapa kau? Halo Putri Nikki, senang berjumpa denganmu. Aku sudah lama mencarimu. Ayo pergi, Putri. Izinkan aku membawamu ke tempat di mana kau akan mendapatkan kekuatan besarmu. Jadilah desainer ternama dan bebas mendesain pakaian yang kau suka. Pasti menyenangkan. Disinilah bakatku akan bersinar. Selamat datang di kerajaan kromatik. Cantik sekali. Tapi siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang yang diasingkan. Mereka tidak punya tempat lain untuk dituju. Jadi mereka tinggal di sini, sebuah kerajaan yang jatuh. Dulu kromatik adalah tempat yang makmur. Bersama dengan Granchi, Jimiko, dan juga Herme. Di dunia ini, semakin indah pakaiannya, semakin kuat sihirnya, dan setiap kerajaan punya artefak perwakilannya masing-masing. Tapi kerajaan-kerajaan itu telah membentuk aliansi dan mencuri gaun pelangi, sumber kekuatan kerajaan. Menghadapi ancaman itu, Ratu Kromatik dan juga Ibu Putri Nikki melarikan diri meninggalkan rakyatnya. Ibuku pengecut sekali. Dia hanya ingin melindungimu. Lihat, dia meninggalkan banyak karya luar biasa. Selama ini, aku berpikir buruk tentang ibuku. Pasti yang memegang gaun pelangi itu adalah salah satu dari desainer itu. Untuk menarik perhatian mereka, kau harus ikut dalam pekan mode mendatang. Nikki, hanya kau yang bisa mengembalikan kehormatan ibumu dan juga menyelamatkan kerajaan ini. Nikki pergi ke kerajaan Jimicho terlebih dahulu dan mengikuti kompetisi desain sepatunya. Tema kali ini adalah negeri dongeng. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin terlihat jelas di sini, bukan? Benar. Di sini, orang kaya berpakaian terbaik. Kelas menengah mengikuti tren dan memakai pakaian serupa. Adapun pengemis yang kau lihat, mereka berada di lapisan paling bawah masyarakat. Dengan kecintaannya pada pelangi, Nikki mendesain sepasang sepatu hak tinggi yang cantik. Dia pun memenangkan kompetisi. Jimicho sangat terkesan sehingga dia mengajak Nikki mengunjungi studionya. Ia bahkan menunjukkan lokasi sepatu kaca legendaris kerajaan ini.
Namun dia masih belum menemukan gaun pelangi itu. Nikki juga menjadi juara di kompetisi Hermé dan Givenchy dengan kemampuannya sendiri. Memang benar, ketika hidup setia pada hasratnya, seseorang akan bersinar. Meski senang karena menang, Nikki merasa tidak ada bedanya dengan Jimmy Choo. Dia dibawa mengunjungi pabrik, mengetahui lokasi fashion item legendaris itu, namun masih belum bisa menemukan gaun pelangi. Lebih dari itu, Nikki diajak menjadi desainer eksklusif. Namun dia menolak. Yang paling dia inginkan adalah hanya menjadi desainer untuk kerajaan kromatik. Aku masih tidak mengerti. Tak satu pun dari mereka yang memiliki gaun pelangi. Hanya ibumu yang menyaksikan kecelakaan itu. Mungkin dia tahu sesuatu. Mungkin. Aku akan bertanya pada ibuku. Dan jika tidak berhasil, aku akan merancang gaun pelangi baru. Aku yakin kau bisa melakukannya. Namun sekarang semuanya berubah menjadi kebalikan dari imajinasi Nikki. Ternyata ibu Nikki lah yang memegang gaun pelangi itu. Ibu, kenapa ibu menahannya? Ternyata ibu Nikki mengetahui rencana Valentina. Dia adalah pemimpin pemberontakan mode hitam putih yang fanatik. Valentina ingin merebut gaun pelangi dan bahkan artefak legendaris kerajaan tersebut, dan menciptakan dunia mode baru di mana segala sesuatunya hanya berwarna hitam dan putih. Karena khawatir dunia mode akan kehilangan kecantikan bawaannya, ibu Nikki melarikan diri ke dimensi lain, membawa Nikki bersamanya. Selain itu, siapapun yang mengenakan gaun pelangi akan memperoleh kekuatan luar biasa. Namun harus mengorbankan apa yang paling berharga bagi mereka. Ini juga mengapa aku tidak pernah memakainya dan bertarung melawan Valentina. Karena yang paling aku sayangi di dunia ini adalah kau, Nikkiku sayang. Akhirnya Nikki mengerti segalanya. Ibunya membutuhkan begitu banyak keberanian dan cinta untuk melindunginya selama ini. Ibunya tersesat dan berharap Nikki akan memenuhi hidupnya yang belum selesai. Maafkan aku, Bu. Selama ini aku egois, tidak memahamimu. Oh, sungguh menyentuh. Kau jahat. Terima kasih, Nikki. Terima kasih kepadamu. Aku telah mengetahui lokasi semua harta karun legendaris itu. Ternyata sebelum ibu Nikki pergi, Valentina membacakan mantra di buku catatannya. Cepat atau lambat, Nikki menemukan buku catatan itu dan memberi sinyal pada Valentina tentang lokasinya. Pengemis yang ditemui Nikki sebenarnya adalah warga kromatik yang telah dicuci otaknya oleh Valentina. Selamat tinggal, Nikki. Tidak, Ibu. Saat Nikki tiba, semuanya sudah terlambat. Valentina telah menangkap ibunya dan 3 desainer lainnya, menyegel artefak fashion legendaris. Nikki mengingat semua yang telah dia pelajari dan menciptakan mahkota serta aksesoris yang serasi dengan gaun pelangi. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan negeri ini. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Nikki membuat keputusan yang berani. Dia menerima untuk melepaskan selamanya hal yang paling berharga baginya, yaitu kemampuan mendesainnya. Dia merasakan energi yang sangat kuat. Kini diperkuat dengan aksesori yang telah dia rancang sebelumnya. Valentina tidak menyangka Nikki menjadi lebih kuat berkat aksesoris yang serasi. Terlebih lagi, karena kurangnya pengetahuan fashion dan mengenakan pakaian yang tidak serasi, sihir Valentina lebih lemah dibandingkan Nikki. Nikki melepaskan mantra yang begitu kuat, mengalahkan Valentina untuk selamanya. Saat Valentina dikalahkan, seluruh tempat menjadi terang, mengembalikan warna indah seperti dulu. Seluruh negeri mengucapkan terima kasih kepada Nikki, membantunya mendapatkan kembali kemampuan desainnya.
Niki telah berhasil memulihkan kerajaan dan mengembalikan ibunya ke posisi ratu. Terima kasih, Bu, karena selalu mendukung impianku. Karena itu semua, biarkan aku menebusnya seumur hidupku. Niki terus belajar dan berkembang sebagai desainer yang terampil. Pada akhirnya, kesuksesan menghampirinya. Desain-desain Niki pun kemudian mendapat sambutan hangat dari publik.